Halo, kenalin, nama gue Fernan. Sebenarnya gue nggak mau ceritain pengalaman gue ini ya, tapi karena yang punya channel ini temen gue, dan dia maksa-maksa sampai dia datang ke rumah, dan dia juga janji buat jaga rahasia dan identitas gue. Jadi gue sepakat sama dia buat jadiin ini sebagai konten. Jadi beberapa tahun lalu gue tinggal di apartemen daerah Jakarta Selatan. Kerjaan gue tuh jual handphone ya, handphone ya yang lumayan lah. Gue tinggal satu apartemen sama pacar gue, sebut aja Sally. Tapi gue itu beda kamar dan beda lantai sama dia. Gue tinggal sendirian dan dia tinggal sama kakak perempuannya. Gue sama dia itu kenal ya 1 bulanan lah, gue jadian sama dia. Gue bisa dapetin dia tuh karena gue sering dia naik busway, dan setelah pulang gue pasti ngeliat dia ke apartemen itu. Jadi gue tertarik ngeliat dia juga, dan dia sendirian. Gue pikir dia nggak ada pacar, ya udah dari situ gue deketin dia dan akhirnya langsung jadian. Gue sering ngajak makan dia, dan gue sering ngajak temen gue ke tempat gue. Dan sejak 1 minggu terakhir gue sering berantem sama pacar gue, dan itu bikin nafsu jualan gue tuh berkurang, dan akhirnya ya ngaruh ke pemasukan. Gue jadi sering marah-marah sama pembeli, gue jadi sering marah-marah sama kurir yang mau nganterin barang. Dan satu momen tepat jam 7 malam hari Minggu, ada cewek yang WhatsApp. Ini lewat aplikasi OLX. Kalau kalian tahu aplikasi OLX itu tempatnya jual beli handphone. Karena di sini gue cuma jual doang, jadi ya begitu. Gue cuma bisa transaksi jual doang. Nah, di malam itu jam 7 malam itu di hari Minggu, ada cewek WhatsApp gua dan dia mau beli 1 unit handphone. Tapi dia maunya cek di tempat gua. Karena dia mikirnya tuh yang udah-udah dia beli handphone COD-an gitu, nggak tahu barangnya nyampe rumah rusak, dan dia mutusin buat ngecek di tempat gua. Ya udah gue izinin. Setelah gue izinin itu, sialnya dia ngeceknya lama banget sampai kurang lebih berapa 20 menit lah, 20 menit atau 10 menitan lah. Padahal itu handphone baru dan masih disegel dus. nggak mungkin nggak mungkin rusak lah kemungkinannya. Dan selang 10 menit pacar gue datang, dan dia ngeliat gue di dalam sama si pembeli ini. Gue cukup tahu apa yang ada di benak pacar gue, karena ya semua cewek gue rasa begitulah. Ketika dia ngeliat laki sama cewek di dalam, ya dia udah gelap mata. Dia mikirnya gue macem-macem, padahal itu cuma calon pembeli yang lagi ngecek handphone. Dan dia langsung keluar, cewek gue langsung keluar, langsung turun naik lift. Dan dari situ gue bilang ke pembeli, sorry ini lagi ada masalah, gue nggak bisa lama-lama. Jadi dia paham dan dia langsung transfer pakai m-banking. Gue tutup pintu, gue langsung kejar cewek gue, tapi dia udah di dalam lift. Gue langsung coba turun pakai tangga, dan nggak pakai pikir panjang, gue langsung menuju kamarnya dia. Gue langsung menuju lantai kamarnya dia, dan disitu pintu udah ketutup. Gue tunggu kurang lebih setengah jam, nggak ada respon. Gue telepon, nggak ada jawaban juga. Gue putusin buat ke rumah orang tuanya di Bekasi, itu di daerah. Dan pas gue sampai, justru malah kakak perempuannya sendirian yang ada. Gue nggak tahu orang tuanya kemana, karena
ketika gue jadi nama dia tuh seminggu gue langsung ke rumahnya dia, langsung kenalan sama orang tuanya, kakaknya, ya semua keluarganya dia lah. Gue langsung akrab lah karena keluarganya dia itu welcome. Dan ketika gue nyampe rumahnya itu gue cuma lihat kakaknya doang sendirian, gak ada orang tuanya. Dan pas gue tanya ke kakaknya, Sally di mana, dia cuma bilang dia ada di dapur. Dan pas gue coba masuk, kapal gue udah gak enak. Gue udah yakin ini ya gak enak lah. Badan gue langsung kayak nolak gitu, kayak nolak buat masuk ke dalam. Tapi gue berani diri lagi buat masuk ke dalam. Dan bener aja, yang gue liat di dapur itu pocong. Dari situ gue langsung keluar, gue tabrak semua benda yang ada di depan mata gue, termasuk kakaknya. Dan dari situ gue tanya, di mana Sally? Kakaknya bilang ada di dapur. Gak lama dia bawa Sally ke depan, dan yang gue lihat dia itu lagi bawa pocong. Dia lagi ngerangkul pocong. Gue nggak tahu apa maksudnya ini, apa gue yang halu apa gimana. Gue lari, loncatin pagar, dan dari situ gue lari nggak ke kontrol, nggak tahu mau kemana. Intinya gue nyari tempat rame, dan ada salah satu security yang suka keliling gitu. Dan dia bilang, "Ini kenapa?" Dan gue jelasin kronologinya, dan security bawa gue ke rumah salah satu warga di situ. Dan warga situ bilang, "Kamu cari perempuan yang namanya Sally ya?" "Iya bener pak." Terus salah satu warga situ bilang, "Mas, Sally itu udah meninggal 2 bulan lalu. Dia loncat dari apartemen di Jakarta Selatan." Dari situ gue telepon keluarga gue dan gue minta jemput. Gue nggak mau tinggal lagi di apartemen itu, dan barang-barang gue pun besoknya dibawain sama keluarga gue. Dan gue janji gak bakal mau kesana lagi, termasuk ke rumahnya Sally.